Sementara Wali Kota Bandar Lampung mempunyai hutang terhadap rumah sakit. Mengapa saya katakan demikian? Program apa yang sedang dijalankan yang tidak jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Wali Kota Bandar Lampung sesat pikir dalam menentukan beberapa kebijakan pengalihan anggaran? Faktanya, Pangdam Misrul mengungkap defisit anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung di bawah komando Eva Dwiana yang sekarang telah akrab dengan sebutan The Killer Policy, yang banyak mengalokasikan dana hibah tanpa mengedepankan tata kelola manajemen pemerintahan. Tapi pun, selamat berjumpa saudaraku, saya Misrul, Panglima Ladam Laskar Muda Lampung. Hari ini saya akan membahas tentang defisit anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung dan Wali Kota Bandar Lampung menghambur-hamburkan uang hanya untuk membantu pembangunan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Universitas Islam Negeri Lampung atau UIN. Bagaimana tidak, di tengah defisit anggaran yang kurang lebih mencapai 267 miliar, Wali Kota dengan mudahnya mengeluarkan dana senilai 60 miliar yang dianggarkan diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Lampung untuk pembangunan kantornya di Kejaksaan Tinggi Lampung. Yang kedua, senilai 75 M untuk pembangunan Universitas Islam Negeri UIN Lampung. Panglima Ormas Ladam ini gamblang mengungkap utang-utang yang belum terbayarkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Sementara Wali Kota Bandar Lampung mempunyai hutang terhadap rumah sakit yang sudah melayani masyarakat Bandar Lampung itu mencapai 52 M. Lalu hutang terhadap RT yang totalnya 2.781 orang kali 1.750 dikali 10 bulan, maka berjumlah 48 M. Yang kedua, dengan ketua lingkungan sebanyak 287 orang dikali 1.750 dikali 10 bulan, total 5 M, total 5 M. Kemudian yang ketiga, dengan Limlas yang totalnya 4.000 orang itu mencapai 30 M. Selanjutnya, dengan aparat keamanan yang diperbantukan di kelurahan-kelurahan, yaitu Babin dan Babinsa, mencapai 5 M. Total hutang terhadap pembantunya yang ada di kelurahan, mulai dari ketua lingkungan, Linmas, RT, Babin Kamtipmas, itu mencapai 88 miliar.
Pangdam juga menerangkan indikasi-indikasi pengelolaan APBD yang tidak tepat sasaran dan tanpa prosedural, seperti juga pembagian umroh kepada warga tanpa kriteria yang pasti. Kemudian program apa yang sedang dijalankan yang tidak jelas cara perekrutannya, yaitu umroh. Umroh sudah dilaksanakan pada tahun 2003-2024 itu mencapai 500 orang, menurut informasi per kepala 32 juta, itu sudah mencapai 16 M. Kemudian 2025 itu 750 orang kali 32 juta terdapat 24 miliar. Total anggaran yang dikeluarkan untuk umroh itu 40 M. Mengapa ini saya pertanyakan? Karena cara perekrutannya main tembak aja, tidak diseleksi. Bahkan kadang orang yang mampu bisa berangkat 2 kali lewat program umroh ini, karena perekrutannya tidak jelas. Ini perlu dievaluasi lah, karena sangat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini uang rakyat Bandar Lampung. Dari rumus matematik sederhana, Pangdam beranggapan pemerintah Kota Bandar Lampung berkesempatan mempertipis defisit dan melunasi utang kepada masyarakat dan sebagian kepala keluarga atau kepala rumah tangga, sehingga memuluskan laju perekonomian warga. Kemudian kembali ke defisit yang totalnya tadi saya sampaikan 260 M. Mengapa wali kota di saat defisit seperti ini justru menggelontorkan bantuan ke Kejati dan UIN itu mencapai 135 M. Alangkah baiknya kalau uang 135 M ini dibayarkan kepada RT yang utang dengan RT itu mencapai 88 miliar 730 juta. Bila ini dibayarkan ke RT, maka pemerintah Kota Bandar Lampung tidak punya hutang lagi dengan RT. 135 M yang digelontorkan dikurangi 88, masih kurang lebih 50 M dana tersimpan. 50 M ini bila dikurangi dengan defisit 267, artinya di defisit pemerintah Kota Bandar Lampung tidak mencapai 267 lagi. Dikurangi 50 M, jadi defisitnya hanya mencapai 210 M. Inilah pola pikir sesat wali kota pada saat ini. Alih-alih mengambil kesempatan, wali kota Bandar Lampung justru menebar alokasi dana hibah yang jauh dari tata kelola manajemen pemerintahannya. Dan juga Pangdam beranggapan Eva Duyana menghamburkan uang dengan seremonial yang melibatkan banyak warga dan aparatur sipil. Sementara dia keliling membantu masyarakat yang disabilitas, itu hanya membantu kursi roda, dan penyerahannya pun datang ke TKP. Hanya satu sepatu kursi roda datang ke TKP, kemudian Linmas RT diwajibkan hadir agar kelihatan ramai. Linmas
ditugaskan untuk menjaga keamanan di lingkungan itu. Ini hanya pencitraan. Sementara Kejaksaan Tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pemerintah kota itu 60 miliar. UIN yang levelnya itu pemerintah Provinsi Lampung itu 75 M. Alangkah baiknya kalau uang ini diserahkan kepada masyarakat Bandar Lampung yang tidak mampu untuk rehab rumah. Itu mungkin dari 135 M ini apabila digelontorkan untuk perbaikan rumah yang tidak mampu, saya rasa Bandar Lampung makmur sudah rakyatnya. Kenapa? Karena rumah-rumahnya sudah bisa dibantu oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun dalam hal ini Wali Kota Bandar Lampung tidak pernah berpikir begitu. Dia hanya berpikir bagaimana caranya bisa mengamankan dirinya ketika nanti sudah tidak menjabat lagi. Mengapa saya katakan demikian? Ada bahasa mengamankan dirinya sendiri. Apa yang hendak Pangdam maksud dalam ungkapan video ini? Karena yang dia bantu Kejati, yang notabene levelnya itu provinsi atau pemerintah provinsi. Ini tidak. Dia membantu Kejati senilai 60 M untuk pembangunan. Kami menduga ini untuk membackup, untuk menjaga ketika dia nanti selesai tersangkut korupsi, maka Kejati punya utang jasa. Sehingga saya menduga ini untuk menjaga itu, sehingga ketika terjadi dia kasusnya tidak berjalan dengan efektif. Karena ada dugaan ini untuk menutup hal-hal yang seperti ini. Pangdam mengetahui banyak seluk-beluk dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan Kota Bandar Lampung di bawah komando Wali Kota Eva Duyana. Setelah menyoal dana hibah Kejati, menyoal utang ke rumah sakit hingga utang kepada ketua rukun tetangga, terakhir Pangdam menggugah warga Bandar Lampung dengan berusaha membongkar skandal SMA swasta Siger yang ketua yayasannya masih misteri, namun telah menggunakan aliran dana dari Pemkot Bandar Lampung. Kemudian sedikit saya minggir, ada juga SMA Siger. Ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Ini izinnya tidak ada. Dan yang jadi kaitannya di sini terkait pembiayaan. Kami sudah konfirmasi bahwa guru-guru yang diperbantukan di sana sampai detik ini belum dibayar oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Mengapa pemerintah Kota Bandar Lampung? Karena pemerintah Kota Bandar Lampung yang diduga membuat SMA Siger dengan gratis. Jadi ini saja yang saya sampaikan, kebijakan-kebijakan wali kota yang sesat pikir. Jadi hanya ini yang saya sampaikan atas kebijakan wali kota yang sesat pikir. Dia tidak memikirkan rakyatnya untuk sejahtera, tapi justru dia memikirkan Kejati 60 M untuk pembangunan dan UIN 75 M. Demikian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang tepat saya sampaikan, saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Tentunya mari kita sama-sama jaga uang negara yang dikelola oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.